si pembuatan komponen darah ya. Oke. Ini mungkin sempat dibahas di apa namanya sekilas di pertemuan sebelumnya mengenai alur proses eh, penapisan ya, di mana mungkin tidak di semua UTD maupun UTDRS ada bagian ini nih mungkin yang sering dilupakan gitu ya. Karena memang untuk mendapatkan darah yang berkualitas dan siap didistribusikan ada beberapa hal tentunya yang harus kita perhatikan di samping kualitas produk itu sendiri juga kualitas bahan baku itu menjadi penting juga untuk diperhatikan ya. Karena kalau dari awal kualitas bahan bakunya sudah tidak bagus atau tidak memenuhi kriteria atau persyaratan yang ditentukan secara mutu, maka hasil akhirnya juga akan menjadi kurang baik ya. Maka ada satu bagian di aplikasi atau di Sidoni RS ini, di sistem informasi ini, ada satu bagian yang kita tambahkan yang namanya bagian penapisan. Di mana penapisan ini tugasnya sama halnya seperti quality control atau kontrol kualitas terhadap bahan baku. Nanti di depan kita akan bicara kontrol kualitas terhadap produk yang dihasilkan. Kalau ini sebelum produk diolah, kita lakukan yang namanya kontrol terlebih dahulu. Apakah eh, darah ini memenuhi syarat, ya, atau darah yang akan diolah memenuhi syarat dari sisi pengambilan, dari sisi volume, dari sisi suhu dan lain sebagainya macamnya. Itu harus harus di apa, harus betul-betul diperhatikan. Oke, sepertinya sih ini sudah dibahas sekilas ya di pertemuan sebelumnya. Jadi penapisan itu nanti tugasnya itu apa melakukan seleksi ya, terhadap kantong sampel darah dari hasil kegiatan donasi darah. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan bahan baku darah yang tentu saja memenuhi kriteria ya, untuk diolah menjadi komponen darah penyusunnya. Ada beberapa hal yang jadi harus diperhatikan. Pertama, apakah suhu darah atau suhu kedatangan darah itu sebelum diolah sudah memenuhi persyaratan. Tentunya ini harus di harus di harus terukur ya. Harus terukur artinya memang dibutuhkan peralatan pengukur suhu yang diletakkan dalam box darah untuk mengukur keseluruhan darah dalam satu box tersebut. Ini akan berkaitan dengan di pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa setiap kegiatan itu harus ditambahkan box darah. Bisa satu box darah, bisa dua box darah, bisa tiga box darah, tergantung dari jumlah pendonornya tentunya. Nah, setiap box darah ini harus dilengkapi dengan alat pengukur suhu. Jadi mungkin saja suhu yang ada di box A, box yang pertama, box kedua, box ketiga itu berbeda-beda. Nah, masing-masing box ini juga akan memiliki alat pengukur suhu sendiri. Nah, si suhu ini juga memegang peranan penting tentunya untuk supaya kita mendapatkan kualitas dari bahan baku sebelum darah itu diolah di bagian komponen darah. Ya. Ada beberapa hal yang eh, diperiksa. Ya. Ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi. Itu diantaranya yang pasti secara kuantitas itu harus sama ya. Jadi artinya ketika dalam satu kegiatan itu ada yang namanya kantong darah, ada sampel darah, ada juga yang namanya inform consent atau formulir donor. Nah, ini harus harus sama ya. Jadi kalau kalau misalkan kantongnya ada 100, kemudian eh, sampelnya cuma ada 80 atau kalau ekstrim ada misalkan 98, berarti kurang dua. Kemudian, nah itu kan nggak sesuai ya namanya. Maka perlu dilakukan yang namanya penelusuran. Tracing, ada masalah di mana sih? Apakah datanya belum terinputkan atau bagaimana? Itu nanti akan dilakukan tracing.
Lalu yang kedua ada golongan darah. Artinya juga sama ya. Antara kantong darah, sampel darah, dan formnya itu juga harus sama golongan darahnya. Ketika tidak sama, berarti ada something wrong di situ. Ada anomali, di mana itu juga akan menjadi tanda bahwa ada mungkin sesuatu yang salah. Nah, sistem memberikan gambaran tentang itu. Lalu kemudian jenis kantongnya, karena jenis kantong ini juga nantinya mengikuti ya, suhu penyimpanannya seperti apa. Biasanya untuk kantong-kantong yang digunakan untuk diolah menjadi kantong triple, sorry, untuk menjadi trombosit dari kantong triple atau itu biasanya suhunya lebih tinggi ya untuk suhu transportasinya. Kemudian harus diperiksa juga tanda-tanda kebocoran, apakah di kantongnya ada kebocoran. Kalau ada yang bocor berarti tidak lulus proses penapisan. Karena percuma kalau dipaksakan juga tidak akan baik hasilnya. Lalu kemudian apakah ada tanda-tanda hemolisis atau lipemik itu dengan pengamatan mata meter bisa dilihat jika memang terjadi case-nya ada hemolisis atau lipemik itu juga tidak lulus. Kemudian warna plasma yang keruh atau kehijauan itu juga menjadi salah satu kriteria untuk meluluskan bahan baku ya. Kemudian waktu pengambilan kesesuaian volume juga menjadi penting. Over volume nggak bagus, tapi kalau dia juga defisit juga ya sama ya. Ada plus minus biasanya plus minus kalau nggak salah 10% ya. 10% plus atau minus 10% itu masih bisa diterima. Begitu juga dengan sampel darah, kesesuaian sampel dengan jumlah kantong dengan form tadi, tanda-tanda hemolisis, lipemik, dan volume sampel ya. Artinya volume sampel ini juga tidak boleh terlalu sedikit sehingga tidak memenuhi syarat untuk volume yang dipersyaratkan untuk pemeriksaan lanjutan. Biasanya ada persyaratan harus berapa mili. Nah, di aplikasi Sidoni, ya, untuk penapisan itu berisi form-form inputan, data hasil proses penapisan, lalu kemudian juga ada semacam pilihan yang dilakukan oleh petugas dalam rangka pengambilan keputusan apakah bahan baku ini lulus atau tidak. Keputusan mutlak ada di petugasnya dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang memang berlaku. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan dan semuanya oke, lalu kantong darah, sampel darah ini akan dialirkan ke bagian selanjutnya, baik secara data maupun secara fisik. Artinya kalau kantong darah itu akan masuk ke bagian pengolahan komponen darah, kemudian untuk sampel darah itu akan masuk ke bagian pengamanan darah. Bisa ada hanya satu tabung, misalkan untuk pemeriksaan IMLTD, untuk UTD yang hanya menerapkan pemeriksaan IMLTD, bisa dua tabung IMLTD dengan konfirmasi golongan darah, atau mungkin bisa dengan tiga tabung, atau malah empat tabung juga untuk NAT misalkan, untuk screening antibody dan lain sebagainya ya. Jadi ada beberapa apa namanya, mungkin ada beberapa perbedaan di UTD lain. Nah setelah itu hasil pemeriksaan itu akan diinputkan di bagian penapisan ini. Cocok atau tidak, kemudian memenuhi syarat atau tidak, semua tercatat. Dan setelah itu baru kita ambil reportnya, kita ambil laporannya untuk dijadikan sebagai lembar pengantar. Artinya ketika menyerahkan kantong darah itu ke bagian komponen darah, harus ada lembar penyerahannya berdasarkan data yang sudah diinputkan ke database. Begitu juga dengan pengamanan darah untuk menyerahkan ke bagian konfirmasi golongan darah atau menyerahkan kepada bagian pemeriksaan uji saring atau screening IMLTD itu juga harus dilengkapi dengan eh, lembar penyerahan sampel atau lembar penyerahan kantong darah. Nah, ini nanti untuk gambaran apa sih yang dikerjakan ketika kita bertugas di bagian penapisan. Ini gambarnya setelah kita login, kemudian sudah masuk, kita akan pilih menu penapisan.
Di menu penapisan ini akan menampilkan antarmuka seperti ini yang menunjukkan ini hasil kegiatan mana ya, hasil kegiatan atau hasil jadwal yang mana gitu kan. Di pertemuan sebelumnya kita menjelaskan bahwa setiap kegiatan donor darah itu kita akan jadwalkan, kita upload jadwalnya. Sehingga kita tahu juga donor-donor mana yang mendonorkan darahnya di tempat mobil unit A, tempat mobil unit B, dan seterusnya. Kemudian juga yang mana donor-donor yang mendonorkan darah di kantor. Ya. Itu sudah terkunci ke masing-masing apa namanya, ke masing-masing kegiatannya. Nah, sehingga di sini kita tinggal mencari nama kegiatannya saja. Di dalam nama kegiatan tersebut pastinya ada nomor-nomor kantong yang sudah diinputkan oleh petugas. Nah, tinggal kita update gitu ya. Nah, ini saya ambil contoh ketika kita memilih mobil unit PT Paragon Teknologi, ini kita klik update, maka dia akan menampilkan keseluruhan dari nomor kantong yang berada pada kegiatan tersebut. Ya. Dan nomor kantong ini pastinya juga terkoneksi dengan ID pendonor ya. Jadi yang di sini ditampilkan adalah nomor kantongnya. Karena di bagian laboratorium memang hanya boleh melihat identitas kantong saja atau identitas sampel saja. Untuk profil pendonor nggak bisa ya. Untuk profil pendonor itu dibatasi. Ya. Itu salah satu yang apa namanya pada elemen akreditasi itu disebut sebagai yang namanya kerahasiaan data. Termasuk integritas data juga di situ. Artinya, walaupun di sini hanya ditampilkan nomor kantong, sebetulnya data ini terintegrasi dengan ID pendonor. Jadi pada satu kegiatan tersebut terdiri dari beberapa kantong ini, kemudian eh, kantong-kantong ini juga terkoneksi dengan ID pendonor. Nah, di sini kita akan lakukan pemeriksaan satu persatu terhadap kantong tersebut. Jadi tidak namanya pemeriksaannya tidak random ya. Pemeriksaan tidak random, pemeriksaan dilakukan satu persatu. Lalu pertanyaannya, lama dong gitu. Atau misalnya kalau kalau sekali datang misalkan donornya 200, pertanyaan Pak, apakah itu diperiksa semua? Atau ketika datang donornya 500, apakah itu diperiksa satu persatu? Tetap satu persatu. Ya, jadi tidak di random, tidak diprosentasekan. Misalkan donornya ada 500 ya kita ambil misalkan 50%-nya hanya periksa 250 enggak ya. Jadi ini berlaku satu persatu. Maka di sini kita akan lakukan scanning terhadap nomor kantong, lalu kemudian nomor kantong ini akan muncul, itu kita update satu persatu. Apa yang diupdate? Ya, yang diupdate adalah data hasil pemeriksaan nomor kantong tersebut. Ya, seperti ini ya gambarannya. Nanti nomor kantong yang sudah kita pilih akan terkunci di sini. Kemudian di sini juga ada informasi nomor box darah, kemudian tanggal aptab, petugasnya siapa, kemudian tanggal kegiatan. Nah, di bagian bawah ini ada pertanyaan pertama. Suhu box darah. Ya, itu pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh sistem suhu box darah. Berapa suhu box darah pada saat datang ke bagian penapisan? Ya, dicek berdasarkan alat ukur ya, alat pengukur suhu yang ada, dicek kemudian diinputkan datanya. Misalkan kita sudah cek ternyata suhu menunjukkan 3 derajat, kita masukkan di bagian suhu box ya. Suhu box 3 derajat. Misalkan. Kemudian di bagian bawahnya itu ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sebutkan. Apakah kantongnya sesuai? Apakah golongan darahnya sesuai? Apakah sampelnya lisis atau tidak? Apakah sampelnya apa namanya lipemik atau tidak? Semua di sini. Ini tinggal kita klik saja sebenarnya. Tinggal kita tap, tinggal kita klik, maka kemudian disimpan, sistem akan menyimpan. Nah, kemudian dari situ, setelah prosesnya semua selesai, misalkan donornya ada 100 di satu kegiatan PT Paragon ini, kemudian kita update satu persatu dan dinyatakan lulus, kemudian kita klik pada tombol selesai QC. Artinya sampai di situ
sudah selesai proses apa namanya proses pengambilan darah sampai dengan proses pemeriksaan terhadap kantong darah tersebut memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu proses pengolahan komponen darah dan proses pengamanan darah meliputi MLTD, konfirmasi golongan darah, atau juga mungkin screening antibody dan lain sebagainya macam. Tergantung nanti dari kebijakan di unit transfusi darah masing-masing. Oke, kita lanjut. Nah, ini eh, apa list. Nanti sistem juga bisa menampilkan list penapisan yang sudah selesai atau list pemeriksaan yang sudah selesai. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita membuat yang namanya lembar penyerahan. Lembar penyerahan ini ada, kalau di kami sendiri ada tiga ya. Yang pertama untuk bagian komponen darah, lembar penyerahan kantong. Kemudian yang dua lagi itu untuk bagian pengamanan darah, di mana bagian pengamanan darah itu terdiri dari pemeriksaan konfirmasi golongan darah dan pemeriksaan uji saring IMLT. Nah, lalu bagaimana caranya untuk membuat lembar pemesanan? Tadi saya sampaikan dalam satu box itu ada lebih dari satu kantong. Oke, bisa dipahami ya? Ada lebih dari satu kantong. Lalu yang pertama kita akan mencari kalau kalau kita cari satu persatu dari sekian banyak, mungkin untuk yang UTD yang tidak terlalu banyak kegiatannya, mungkin nggak terlalu banyak box yang terlibat. Tapi kalau misalkan kita lihat seperti yang Surabaya, DKI yang sekali mereka apa namanya kegiatan itu bisa di atas 700 ya, bahkan mungkin lebih dari 1000 satu kali kegiatan. Tentunya akan sulit gitu. Satu box misalkan hanya nampung 50, akan ada berapa banyak box yang diperiksa. Maka kita cukup mengambil satu kantong darah saja, kemudian kita pilih di bagian kantong, kita scan di bagian kantong, lalu kita akan cari nomor box berdasarkan nomor kantong tersebut. Ya, bisa dipahami logikanya ya. Jadi karena misalkan box pertama dengan kantong 1, 2, 3, 4 ini connect, kemudian di dalam satu kantong di dalam box tersebut ada beberapa temannya kantong lagi, itu kan pasti terkoneksi dengan box tersebut. Setiap kantong terkoneksi dengan box, setiap box bisa terkoneksi dengan beberapa kantong. Sehingga yang perlu kita cari yang pertama adalah nomor boxnya. Ketika sudah diketahui nomor boxnya, maka kita copy paste ke bagian pilih box. Kita pada saat kita pilih satu nomor kantong kemudian cari nomor box, maka akan muncul di sini cari nomor box, maka akan muncul nomor box seperti ini. Ya. Nomor box ini bisa kita copy paste, kita pindahkan ke bagian pilih box, kemudian kita cari nomor kantong. Kalau tadi kita ambil satu kantong, akan memunculkan satu nomor box. Nah, sekarang kita memasukkan nomor boxnya ke situ, maka akan memunculkan beberapa nomor kantong. Ya. Nah, seperti ini setelah kita kopas, ya, kemudian kita masukkan di sini, kita paste di bagian pilih box, kemudian dari sini cari nomor kantong. Maka eh, nomor-nomor kantong yang ada di dalam box tersebut akan ditampilkan seluruhnya. Oke. Kemudian setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Tadi cari nomor box, sudah, pilih box, sudah, kemudian di sini nomor yang ada di dalam box tersebut dimunculkan. Nah, ini ternyata kita untuk contoh cuma ada satu ya. Ada satu, kemudian kita pilih, eh, kita checklist, bisa kalau ada 100 kita bisa pilih semua, kalau cuma satu dua kita bisa pilih dari masing-masing perkantong tersebut. Lalu kita pilih kategorinya, mau dikirim ke bagian apa? Konfirmasi golongan darah kah, ke bagian email TDK atau ke bagian komponen. Kemudian dari situ kita cetak PDF-nya. Ini hasilnya seperti ini ya. Ini anggap tadi banyak gitu ya nomor kantongnya. Maka sistem akan memunculkan laporan seperti ini. Ya. Lembar penyerahan kantong darah ke bagian konfirmasi golongan darah. Ya, di sini menyebutkan tanggal aktapnya, kemudian tempat kegiatannya di mana, nomor box darahnya berapa, kemudian suhu, ini suhunya kosong tidak diisi, kemudian jam
Penyerahannya jam berapa? Jadi gambarannya seperti ini. Setiap kegiatan itu report akhirnya seperti ini. Jelas ya. Jadi ketika ada ketika ada nomor kantong yang terlewat, maka akan terlihat ya. Artinya ada jumlah yang tidak sama. Nanti akan di halo. Nanti akan dikonfirmasikan juga laporan dari bagian pengambilan darah. Oke, kita akan coba eh, praktekkan ya. Saya akan coba praktekkan beberapa nomor kantong. Seperti biasa kita akan masuk ke halaman edukasi. Ya. Nah, penapisan ini berada di mana? Ya, di pertemuan sebelumnya saya sudah klasifikasikan bagian mana akan mengakses apa. Gitu kan. Jadi kita punya tiga, ada untuk donor, ada untuk lab, ada untuk rumah sakit. Ya. Penapisan itu akan berada di bagian laboratorium. Maka kita akan masuk ke laman edukasi daslab.sidoni.xyz. Oke, kita tunggu. Kalau ada pertanyaan kok langsung masuk ya? Berarti tidak logout ya. Jadi kalau kita logout, sebetulnya setiap kali kita akan masuk ke dalam sistem, kita akan akan diberikan halaman login ya. Ada halaman pengamanan. Di sini juga salah satu yang dipersyaratkan oleh lembaga akreditasi ya. Akreditasi Kemenkes yang sekarang itu lagi beberapa tempat sudah berjalan, kami juga sedang berproses. Nah, di sini keamanan data, keamanan kerahasiaan akses dan sebagainya itu akan dipertanyakan. Nah, makanya jika menggunakan sistem ini juga kita sudah masuk sebetulnya ke salah satu elemennya, manajemen informasi, bahwa data itu ada yang bersifat rahasia dan harus dijaga. Maka setiap akses ke setiap data itu harus punya privilege, harus punya eh, otoritas. Ya. Iya, dan nanti yang memberikan otoritas harus ada masing-masing petugas memiliki akses. Kita akan coba di sini menggunakan akses admin. Lalu kita akan masuk. eh, nah, cepat lambatnya itu ya tergantung koneksi internet juga ya. Nah, kita akan lihat di sini ada penapisan. Ya, penapisan. Kita akan cari kegiatannya dulu. Kita cari donor mahasiswa BSI. Ini tadi saya baru buat ya. Kita akan update. Saya hanya menggunakan dua kantong saja untuk contoh. Ya, di sini sudah masuk dua kantong. Kemudian, nah ini tadi ya. Jadi kita pertama masuk ke menu penapisan. Kemudian kita cari dulu nama kegiatannya. Oke, nama kegiatannya kita cari. Di sini nama kegiatan donor mahasiswa BSI. Oke, kemudian kita update. Nah, pas kita update, itu di dalamnya akan menampilkan nomor-nomor kantong pada kegiatan tersebut. Pada kegiatan tersebut, ya. Kemudian kita update. Oke, kita update lalu kita checklist identifikasi. Kita lakukan identifikasi dulu terhadap kantong tersebut. Ya. Misalkan suhu kedatangannya 4 derajat, kemudian di sini ada kantong darah sesuai, oke. Kemudian kita masuk golongan darah sesuai. Ini kita isi satu persatu. Dan ini tidak boleh ada yang terlewati. Kemudian untuk sampel juga sama. Kita akan masukkan juga. Oke, lalu kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita harus memutuskan, ya, bagian penapas ini memutuskan apakah ini dinyatakan lulus atau tidak. Jika lulus, kita klik di sini.
Ya. Hasil dinyatakan lulus, oke kita simpan. Yes. Satu kantong sudah berhasil kita lakukan proses penapisan. Lalu kita cari lagi. Untuk versi yang apa namanya versi yang digunakan secara real time itu tidak seperti ini ya, tidak kembali ke halaman depan ya, tetap di halaman ini sampai dengan selesai. Oke, oke, kemudian kita lakukan checklist sama ya. Kita periksa satu persatu kriteria-kriteria keberterimaannya. Kita masukkan karena ini sama boxnya, kita masukkan semuanya sama 4. Kemudian ya ini bisa zigzag juga ya. Oke, kalau sudah selesai kita simpan. Ada apa notifikasi seperti ini, kita klik yes. Kemudian ada notifikasi untuk pemberitahuan bahwa daerah sudah berhasil disimpan. Oke, di sini kita nyatakan dulu lulus, lalu kita simpan. Yes. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan proses update untuk dua kantong darah. Sudah menyelesaikan proses untuk penapisan tersebut ya. Nah, sebelum darah ini bisa diolah di bagian selanjutnya, maka kita perlu lakukan yang namanya proses selesai QC. Artinya sudah dinyatakan ini selesai dari penapisan. Ya, kita cari, oke, ini dalam mahasiswa bisnis, kita klik selesai QC. Nah, ketika kita klik tombol selesai QC ini, maka sistem akan memberikan notifikasi kepada kita untuk pembuatan. Oke, kita klik yes, berhasil. Oke. Nah, ini akan sekarang pertanyaannya apakah dia masih tetap berada di sini? Datanya sudah tidak ada lagi. Ya. Datanya sudah dialihkan ke bagian selanjutnya. Oke. Kemudian sampai di situ kita akan buat yang namanya lembar penyerahan. Kita akan pilih nomor kantongnya. Oke. Pertanyaannya tadi nomor kantongnya berapa gitu kan ya. Kita lihat dulu. Kita akan cari di logbook selesai di sini. Kita akan lihat nomor kantongnya karena kita nggak pegang ininya ya. Oh, nggak bisa ya. Oke. Di sini ada dua, ya. Ada dua kantong. Yang satu ini kita simpan dulu sebentar untuk bahan praktek. Kita akan simpan dulu nomor kantongnya. Tapi pada prakteknya nggak gini ya. Prakteknya nggak seperti ini. Karena pada prakteknya kan kita darahnya kita pegang. Kemudian juga kita nggak ketik-ketik gini ya. Kita pakai barcode scanner tentunya ya, untuk mempermudah proses pembacaan dan meminimalisir kesalahan pada saat membaca. Oke, kita masuk ke lembar penyerahan. Balik lagi. Nah, di sini yang tadi saya bilang, kita kan nggak tahu nomor boxnya, tapi kita tahu nomor kantong. Maka kita inputkan nomor kantongnya saja. Salah satu saja. Oke, kita cari nomor boxnya. Maka akan muncul nomor box di sini ya. Oke. Ingat ya, nomor box itu masing-masing kegiatan bisa satu, bisa lebih dari satu. Nah, setelah nomor boxnya muncul, kita akan kopas lalu klik pada kita akan klik pada pilih nomor box. Sudah ketemu nomor box ini harusnya harusnya kita klik ini muncul dua kantong. Ya, cari nomor kantong. Ya, ini nomor kantong yang tadi kita sudah lakukan proses penapisan. Mau kirim kemana? Tinggal pilih kategorinya. Misalkan kita pilih komponen, lalu kemudian petugasnya siapa, misalkan, lalu kita pilih semuanya. Oke, lalu kita cetak PDF. Maka sistem akan mencetak.
yang namanya lembar apa namanya lembar penyerahan kantong darah. Ya, seperti ini ya gambarannya. Benar nggak nih? Kegiatan tanggal 15 bulan 5 2024, oke. Kemudian donor mahasiswa BSI kegiatannya, oke. Kemudian ini penginputan data dilakukan di 1401, oke. Kemudian ini hasilnya ada kantong quadruple, golongan O, kantong triple, golongan A. Dan nomor box semua tertera di sini. Tinggal nanti penyerahan ke bagian selanjutnya. Oke, itu untuk proses di penapisan. Saya rasa mudah ya. Kalau kita apa namanya kita kemudian runtut lagi dari awal saling apa namanya secara serial itu mudah sekali sih. Maka kalau mau praktikum nanti praktikum mandiri bisa dilakukan nggak potong di tengah tapi dari awal kita masukkan dulu nomor kantong. Kita ingat, kita catat nomor kantongnya berapa nih yang kita definisikan di bagian logistik. Setelah itu kita daftarkan donornya, kemudian kita buat kegiatannya, kita daftarkan donornya, lalu kita input data aktapnya, data apa namanya sebelum aktap, data medical check up dan lain sebagainya macamnya, sampai kemudian menghasilkan sebuah kantong darah yang sudah terisi dengan darah donor. Nah, kemudian setelah itu proses ke penapisan. Nah, di proses penapisan ini kemudian dilakukan pemeriksaan eh, seperti tadi ya, diperiksa satu persatu sampai dengan selesai. Nah, di sini berarti kalau yang sebelumnya adalah petugas Aptab sudah selesai melakukan rangkaian proses pengambilan darah. Dan ini selanjutnya adalah bagaimana darah ini bisa diolah, bisa diperiksa, maka dicek di bagian penapisan sebelum masuk ke laboratorium. Ya. Sebelum masuk ke proses selanjutnya, maka dilakukan pengecekan di bagian penapisan, memastikan bahwa bahan baku darah tersebut memang memenuhi standar apa namanya atau kriteria darah yang memang baik atau bahan baku yang baik untuk diolah. Nah, proses selanjutnya baru kita lakukan pengolahan. Sampai di sini ada yang ditanya? Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya akan lanjutkan. Kita agak ngejar waktu nih. Kita akan lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu materi tentang sorry, sorry. Kita akan masuk ke materi alur proses pengolahan darah. Ini kelanjutan dari proses penapisan. Oke, selesai dari penapisan, secara sistem maupun eh, apa namanya, secara sistem maupun secara fisik. Prosesnya selanjutnya ada setidaknya di dua tempat. Yang pertama proses yang namanya proses pengolahan darah. Ya. Proses pengolahan darah menjadi komponen-komponen darah. Ini berlaku untuk darah-darah yang bersifat whole blood. Ya. Kalau bagaimana kalau untuk darah yang diambil dari donor bukan donor yang whole blood, misalkan donor dengan apa namanya donor dengan feresis ya. Nah itu ada sedikit proses yang berbeda, tapi pada prinsipnya hampir sama. Cuma saja nanti di ada beberapa pemeriksaan yang lebih awal dilakukan seperti pemeriksaan konfirmasi golongan darah dilakukan sebelum justru dilakukan sebelum dilakukan pengambilan darah. Kalau yang all blood kita lakukan pemeriksaan dulu terhadap donornya. Maksudnya apa? Pemeriksaan-pemeriksaan di awal, pemeriksaan kesehatan sama tuh ya dengan dengan feresis. Kemudian proses tengahnya sebelum pengambilan itu untuk feresis itu masuk dulu ke pemeriksaan yang namanya konfirmasi golongan darah dan pemeriksaan IMLPD. Nah, pertanyaannya kok terbalik gitu? Kok tidak dilakukan sama dengan yang reguler, dengan donor-donor yang whole blood? Tentu saja ini juga menjadi salah satu bagian strategi yang digunakan untuk meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan. Karena memang seperti kita tahu, kit untuk proses pengambilan darah feresis itu
harganya lumayan mahal. Sehingga untuk meminimalisir resiko pembiayaan yang mungkin muncul karena setelah diambil kemudian gagal di pemeriksaan penyakit, ya disitulah sebetulnya poinnya gitu. Sehingga sistem ada beberapa yang alurnya sedikit berbeda dengan alur proses pada pengambilan darah biasanya. Oke, nah ini setelah selesai dari bagian penapisan, kita kan bicara tentang bagaimana darah itu diolah. Ya, ya tentunya saya nggak lebih ngerti daripada kalian ya, karena kalian setiap hari mungkin yang teman-teman yang di RPL setiap hari apa, bergulah setiap hari pegang darah gitu. Ya. Atau mungkin adik-adik yang lain juga yang masih kuliah di reguler di BSI, tentunya kalian juga akan akan berhadapan dengan hal-hal tersebut nantinya ketika kalian bekerja di unit transfusi darah. Atau mungkin sebagian di bank darah juga tetap akan ikut dengan hal tersebut. Nah, untuk pengolahan darah ini sendiri, ya, atau prosesnya kita kenal sebagai fraksinasi darah, ya, itu suatu metode untuk memisahkan eh, darah lengkap, ya, darah lengkap menjadi bagian-bagian atau menjadi komponen-komponen penyusunnya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan produk darah yang spesifik ya. Artinya memang di era sekarang ya, bahkan beberapa tahun ke belakang, sebetulnya penggunaan whole blood itu sudah mulai tidak disarankan ya. Karena memang banyak pemicu terjadinya serangkaian apa namanya, reaksi pasca transfusi. Sehingga penggunaan darah itu kan supaya lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, maka digunakanlah yang namanya komponen darah. Jadi komponen darah ini merupakan apa namanya, produk turunan yang dihasilkan dari sebuah whole blood ya, itu ditujukan untuk supaya lebih efektif di dalam proses transfusi. Diharapkan nanti dengan apa namanya, tidak ada tambahan lain yang sebetulnya istilahnya overspec lah, yang sebetulnya yang dibutuhkan hanya trombosit. Kenapa harus dikasih whole blood? Yang dibutuhkan hanya plasmanya. Kenapa harus dikasih whole blood? Kalau kalau kita lihat sebenarnya seperti overspec ya. Sesuatu yang harusnya memang sudah diketahui secara pasti ini hanya butuh trombosit, tidak harus diberikan darah. Astagfirullah. Oke. Si Tangerang. Kenapa? Yang presentasi. Dosennya Tangerang. Siapa? Oke, bisa di mute dulu ya. Mungkin sedang ada ini ya. Bisa di mute dulu, Mbak. Oke, kita lanjut ya. Nah, di proses pengolahan darah ini ada beberapa hal juga yang secara ini kami tambahkan untuk prosesnya. Mungkin tidak berbeda jauh sebetulnya, tidak berbeda jauh karena beberapa UTD ya SOP-nya hampir-hampir mirip sih. Cuma sedikit saja kami tambahkan ada yang namanya rotasi. Ya. Nanti penjelasannya adalah seperti ini. Dalam satu proses pengolahan darah atau pemutaran darah menggunakan ARSI misalkan. Dalam satu putaran itu pasti tidak hanya satu kantong. Ada mungkin dua kantong, tiga kantong, empat kantong, sampai sekian kantong. Misalkan maksimum 12 kantong lah. Ada alat yang bisa berputar, apa, sekali putar 12 kantong. Ada alat yang sekali putar itu hanya 6 atau 4 kantong. Bisa juga. Nah, kita definisikan rotasi itu untuk mewakili satu kegiatan tersebut. Jadi misalkan ada kantong 123, 124, 125, 126 belakangnya gitu ya.
identitasnya. Itu diputar secara bersamaan. Itu kita sebut sebagai satu rotasi. Jadi kalau misalkan hasilnya ada yang kurang baik, salah satu dari kantong tersebut, akan ada kemungkinan kantong lainnya juga yang diputar secara bersamaan dalam satu rotasi tersebut juga tidak baik hasilnya. Ya, dapat poinnya ya. Jadi satu rotasi itu dia satu putaran dengan beberapa kantong. Kita ambil contoh, misalkan alat kita bisa memutar 6 kantong dalam satu waktu bersama. Berarti satu rotasi itu ada 6 kantong. Misalnya dua kantong hasilnya tidak bagus, ya, maka perlu dilakukan pemeriksaan sebetulnya terhadap 4 kantong lainnya. Apakah pada saat tersebut, pada saat pemutaran tersebut ada masalah? Entah di humannya, di petugasnya, atau di alatnya itu sendiri. Apakah ternyata alatnya sudah masuk waktu kalibrasi, ataukah ada gangguan kelistrikan, atau misalkan ada imbal motor yang yang masih tertoleransi sebetulnya masih belum terlalu sampai merusak si alat, tapi merusak produk itu bisa terjadi. Karena memang sebagian besar dari alat-alat tersebut belum terkoneksi dengan sistem yang membaca apa sih yang terjadi, apa yang sebetulnya terjadi, suhunya bagaimana ketika proses pemutaran tersebut. Ya. Nah, kemudian itu ya rotasi. Jadi rotasi ini nanti ada nomornya, nomor rotasi sekian, sehingga setiap kantong itu akan terkoneksi dengan nomor rotasi. Jadi kalau kita tadi bicara box, misalkan satu box isinya ada 10 kantong, berarti 10 kantong itu terkoneksi dengan nomor box tersebut. Sehingga kita bisa tahu nomor kantong tersebut relasinya dengan box yang mana. Sama dengan hal ini juga rotasi. Kita buat satu rotasi, rotasi itu ada ID-nya. Nah, di dalam satu rotasi itu isinya misalkan ada 10 kantong. 10 kantong itu yang mana saja ID-nya. Itu akan ada relasi antara rotasi dengan si kantong tersebut. Ya. Lalu kemudian selanjutnya juga yang didefinisikan itu adalah alat yang digunakan, metode yang digunakan, lalu darah yang diproses pada satu rotasi tersebut, ID kantongnya, kemudian jenis komponen yang akan diproduksi atau jenis komponen yang dihasilkan pada proses pemisahan komponen tersebut. Kemudian selanjutnya ada yang namanya label identifikasi. Ya. Jadi setiap proses di dalam proses penyediaan darah ini, step by stepnya itu harus terintegrasi. Jadi step by step itu datanya tidak boleh loss. Dia harus terintegrasi. Dari mulai apa? Dari mulai ID pendonor ya. ID pendonor kemudian akan terkoneksi dengan apa? Dengan kantong darah. Lalu kantong darah akan terkoneksi dengan apa? Hasil penapisan. Ya. Nomor ID-nya. Nanti penapisan itu sebetulnya ada nomor ID. Setiap proses ya. Kemudian nomor kantong tersebut akan masuk ke bagian apa lagi? Setelah penapisan ke bagian komponen. Di komponen ini ada ID rotasi. Nextnya nanti di bagian IMLTD dan di bagian konfirmasi golongan darah juga ada nomor transaksinya. Sehingga kantong-kantong tersebut sebetulnya terkoneksi pada setiap proses. Nah, ini yang disebut integrasi data. Ya. Jadi dengan kita melihat satu ID kantong atau di beberapa teman mungkin menyebutnya nomor kantong biasanya ya, itu akan terkoneksi dengan beberapa proses. Proses pengambilan darah, proses apa komponen pembuatan komponen, proses pemeriksaan IMLTD, kemudian proses-proses lainnya yang berjalan. Ya. Sehingga diperlukan identitas. Diperlukan sebuah identitas yang menghubungkan. Ya. Nah, tadi ketika teman-teman di aptab, misalkan pada saat pengambilan darah, kemudian ditempel yang namanya label identitas, ada label kantong atau ID kantong. ID kantong terkoneksi dengan ID pendonor. Lalu masuk ke sini, kemudian darah itu dipisahkan. Nah, ketika darah dipisahkan ini, bagian komponen harus melakukan labelisasi. Jadi setiap produk darah itu akan diberikan label di bagian komponen, produknya jadi apa saja.
Oke. Kemudian untuk darah-darah yang dianggap tidak layak dari hasil produksi atau dianggap gagal dalam proses produksi, itu harus tercatat dan ketika dimusnahkan harus juga teridentifikasi, terrecord dalam sistem. Nanti bisa mungkin di sini juga kan karena ada beberapa teman RPL yang juga kerja di UTD ya. Itu bisa membayangkan selama ini bagaimana darah yang ada itu dibuang, apakah ada pencatatannya? Apakah ketika membuang itu sudah apa namanya teridentifikasi yang dibuang itu kantong darah dengan komponen apa, nomor kantongnya berapa, dari donor yang mana, kemudian kantongnya jenis apa dan lain sebagainya macam. Nah, tentunya akan sangat sulit ya ketika memang tidak menggunakan sistem. Maka sistem ini hadir juga sebagai alat bantu sebetulnya. Sistem bukan sulap, bukan sihir yang kemudian bikin semuanya jadi selesai. Tidak. Alat bantu. Kalau input datanya salah, ya semuanya akan salah. Misalnya donornya kantongnya harusnya 123 diinputkan 124. Tertukar mungkin dengan apa donor yang di sebelahnya. Itu tentunya juga akan jadi masalah. Tetapi kuncinya adalah ketika itu bermasalah, maka sistem bisa memberikan apa namanya karena kita bisa lakukan telusur, maka kita bisa menelusuri di mana sebetulnya titik awalnya terjadi kesalahan tersebut. Jika nanti ada proses yang namanya proses traceback, ada proses penelusuran balik di mana kantong darah yang bermasalah ini asal muasal salahnya itu di mana. Gitu ya. Lalu kemudian terakhir ada dokumentasi atau pelaporan. Jelas setiap kegiatan itu harus didokumentasikan, harus dilaporkan. Karena apa? Kalau tidak ada dokumentasi, tidak ada laporan, dianggap tidak bekerja. Outputnya kan begitu. Ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, ada produk yang kita hasilkan dan ada laporannya. Maka penting di dalam sistem juga sudah buat laporan. Sama tadi seperti di penapisan, sudah dilakukan penapisan sekian banyak, lalu tidak dibuat pelaporannya, dianggap tidak dikerjakan. Nah, sama ini nanti bisa saya praktekkan sebentar. Ini gambarnya seperti ini, kita akan login masuk ke dalam sistem. Kemudian ini pilihan menunya untuk bagian komponen. Pada prakteknya sebetulnya tidak semua ditampilkan ya. Untuk bagian komponen hanya ditampilkan ya menu-menu untuk di bagian pembuatan komponen saja, tidak termasuk untuk menu IMLTD dan lain sebagainya. Ya. Kemudian apa saja yang dilakukan di bagian komponen ini? Yang pertama jelas pembuatan produk komponen itu sendiri. Ya. Secara fisik dilakukan pengolahan, kemudian setelah itu harus diberikan yang namanya identitas. Kita menggunakan kita cetak dalam bentuk barcode, kita tempelkan pada kantong darah tersebut. Ya. Dan kemudian yang terakhir ada yang namanya perubahan komponen kantong ya. Artinya setiap proses yang sudah selesai kemudian sudah jadi sebuah produk, ada kemungkinan produk itu juga harus kita rubah namanya. Saya ambil contoh begini. Awal awalnya produknya kan WB ya, whole blood ya pada saat pengambilan darah. Kemudian diproses menjadi produk turunan misalkan bentuk pack red cell. Nah, kemudian bisa saja pack red cell itu misalkan ketika ada permintaan dalam bentuk Lego, deplet ya, bisa filtrasi atau bisa reduce ya. Itu sumbernya tidak hanya dari whole blood maksudnya. Sumber-sumber sumber si pembuatan Lego itu bisa dari whole blood ataupun bisa dari PRC yang sudah kita buat. Lah, secara prinsip kan tadi sudah namanya sudah dirubah jadi PRC. Maka kita berikan yang namanya proses untuk mengubah nama komponen darah tersebut. Dari PRC nanti kemudian ada proses lanjutan difiltrasi dan lain sebagainya macamnya sehingga menjadi produk yang namanya leukodeplate ya. Tapi bahannya dari PRC. Sehingga kita harus merubah nomor kantong atau ID kantong tersebut
produknya dari PRC menjadi Lego. Maka ada fitur yang namanya ubah komponen kantong. Lalu bagaimana sih cara pembuatan atau cara menggunakan sistem ini ketika kita melakukan atau bertugas di bagian pengolahan komponen darah? Yang pertama tadi kita sudah masuk, kita pilih ada beberapa menu, ada 3 menu besar di situ. Yang pertama kita akan membuat komponen produk. Sebelum kita membuat produk itu, kita buat dulu yang namanya rotasi. Tadi seperti saya bilang, rotasi itu adalah satu putaran bersamaan dalam produk dalam rangka memproduksi si komponen darah tersebut. Ya. Ini gambaran menunya seperti ini. Di bagian kanan sini, ini ada tambah rotasi. Maka kita akan buat atau kita tambahkan satu rotasi. Ya, seperti ini. Masukkan jumlah putarannya. Ya. Apakah kita akan berproses 1 putaran atau 2 putaran. Kemudian kita akan pilih alatnya. Ya. Nah, setelah kita masukkan rotasinya, setelah kita masukkan putarannya, kita masukkan alatnya, di sini akan muncul yang namanya nomor rotasi ya. Oke, ini nomor urut, kemudian di sini ada tanggal, ada bulan, dan ada tahun. Ini saya ambil contoh gambar yang tahun 2023 ya. Nah, itu kita buat rotasi itu untuk wadah. Jadi rotasi itu kayak wadah untuk nampung kantong-kantong darah yang kita buat secara bersamaan di dalam satu rotasi tersebut. Ya. Oke, nanti kita akan masukkan nih. Kita akan masukkan nomor-nomor kantong di sini ya. Nomor kantong yang dimasukkan ada berapa? Tergantung kapasitasnya. Lalu pertanyaannya, kalau kita punya kapasitas apa namanya RC itu misalkan mampu 6, tapi bahan bakunya cuma 4, biasanya kan kita menggunakan kantong untuk penyeimbang ya, supaya putarannya enggak mengalami imbalancing gitu ya. Ya, supaya enggak imbal ya. Nah, kita masukkan nomor-nomor kantongnya, kita klik di tombol input data kantong, kita masukkan kantong di situ. Kita pilih kantong nomor kantongnya. Kita scan nomor kantongnya, kita inputkan di sini ya. Kemudian setelah itu kita akan inputkan kantong tersebut jadi apa saja. Nah, tadi yang pertama kita buat wadahnya, rotasi, kemudian kita masukkan kantongnya, kita manage kantongnya, lalu sekarang kita manage komponen darahnya. Dari satu kantong itu mau jadi apa saja. Gantung nanti jenis kantongnya. Kalau kantong double berarti ada 2 produk nanti. Triple berarti ada 3 produk. Oke. Nah, ini kita ambil contoh seperti ini. Ini adalah kantong triple. Ya. Di mana ketika kita menginputkan data di awal, kita hanya inputkan tidak ada ABC-nya kan. Di awal itu hanya ada apa namanya? Ada prefix saja. Jadi kalau di sini 360323103039 itu sebetulnya itu yang kita inputkan. A-nya akan ditambahkan oleh sistem tergantung jenis kantongnya. Ya. Afiksnya itu A, B, C itu akan ditambahkan oleh sistem. Nah, sehingga pada saat masuk ke komponen tersebut, itu kantong langsung dipecah. Jadi, sistem sudah tahu bahwa yang akan diinputkan itu adalah kantong jenis triple. Maka dia akan pecah menjadi 3 kantong turunan. Ya, atau 2 kantong turunan, 1 kantong utama. Ya. Oke, kita akan inputkan datanya di sini. Kita klik tombol edit di sini. Kemudian kita akan inputkan di sini update data item kantongnya. Kita akan inputkan yang pertama volumenya berapa. Sorry, kalau kita lihat di sini tanggal pengolahannya berapa, tanggal berapa. Kemudian produknya apa. Ya, ini kita bisa pilih produknya apa. Kemudian di sini catatan ya. Kalau ada catatan-catatan tambahan bisa ditambahkan di sini. Ada proses-proses yang dianggap ini harus jadi catatan, kita bisa tambahkan di sini. Lalu di sini ada volume darah. Ya. Kemudian ada metode pembuatan, kemudian juga ada metode pemisahan. Metode pembuatannya pakai apa? Metode pemisahannya seperti apa? Apakah manual atau otomatis? Lalu pembuatannya dengan metode apa? Gravitasi atau sentrifugasi? Nah, kemudian kita masuk, oh sorry, sudah habis. Kalau ini sudah diisi semua, kita tinggal simpan dan sistem akan menyimpan itu pada database. Nanti tinggal dilakukan proses yang namanya labelisasi. Oke, masih ada waktu kita praktikkan sebentar. Nanti kalian bisa praktik mandiri.
Oke, kita akan masuk. Oh, masih di lab. Ya, kita nggak usah masuk lagi. Di sini sudah terbuka. Karena masuk sebagai administrator, maka menu akan terbuka semua. Kita akan masuk ke bagian komponen. Ya. Kita lakukan pembuatan komponen produk. Ya, ini yang tanggal 24.05.06. Kita akan buat yang baru, tambah rotasi, kemudian jumlah putaran, misalkan kita masukkan 1 putaran, kemudian pilih alatnya, kemudian kita simpan. Yes. Kita akan lihat ini yang barusan kita inputkan ya, 12.405. Sebetulnya harusnya yang ini sudah tidak ada di sini. Kalau memang proses sudah selesai, kita harus selesaikan. Kita anggap proses selesai. Seharusnya yang terlihat sekarang yang baru saja kita inputkan. Sesuai real time-nya ya, 15.05.2024 jam 14.27. Ya, ini nomor rotasinya. Oke. Nah, setelah nomor rotasinya wadahnya sudah kita buat ya, kita akan masukkan nomor kantongnya. Berapa nomor kantongnya? Kita cek tadi nomor kantong yang sudah kita copy di sini ya. Ini ya. Sama kita akan masukkan nomor kantong ini, kita copy, kita masukkan, oke, masukkan kantong. Oke, kita pilih kantong. Ini kantongnya ya. Tinggal di scan saja. Wah, ada apa ini? Nggak bisa masuk nomor kantong. Kita coba yang satunya. Pasti ada proses yang salah di sini ya. Kita cek dulu proses penapisannya sudah betul atau belum. Karena kalau proses penapisannya nggak benar, kita juga tidak bisa buka gitu ya. Sudah oke, sudah oke. Oke, di sini sudah selesai. Lembar penyerahannya. Terus, sekali lagi kalau ada proses yang terlewat, itu sistem tidak akan merespon sesuai harapan ya. Karena ada proses yang belum selesai atau bisa saja mungkin terjadi eh, crash ya di di sistem ya. Ada kemungkinan crash di sistem juga bisa terjadi hal seperti itu gitu ya. Masukkan dulu nomor boxnya, cari kantongnya, komponen, gitu ya. Semua harus sudah oke. Oke, kita kembali lagi. Kalau sudah selesai, kita masuk ke bagian komponen. Kita masukkan dulu nomor kantongnya. Oh, nomor box. Kantong. Nggak tahu kan seperti ini. Oke, mungkin ada masalah di kantongnya ya. Oh, sorry. Ada masalah di sistemnya maksudnya. Ya, karena ini tidak bisa masuk. Kita akan coba dulu sebelum ini. Kita akan coba buat rotasi yang baru. Bisa masuk. Coba kita masukkan. Not found.
Oke, kemungkinan ada masalah di sistemnya. Tapi nanti kita akan perbaiki sistemnya. Jadi kalian nanti bisa lakukan apa namanya praktikum secara mandiri. Selesai ini nanti kita akan perbaiki dulu. Kemungkinan ada crash di sistemnya. Jadi ini nggak bisa masuk. Oke, baik. Sampai di situ. Waktu juga sudah setengah 3 ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Silakan. Silakan ada yang mau ditanyakan? Atau mau ditanya? Boleh nih kalau mau ditanya ya. Ada yang mau ditanya? Ya, berarti saya mau tanya satu nih ya. Yang sering ketemu saya nih. Mbak Arin, Mbak Arin. Bagaimana Mbak Arin? 23 11 4 R009. Hari ini. Ini salah satu petugas yang ada di Kabupaten Tangerang nih. Gimana Mbak Arin? Salam Pak Pripon. Wah ini silakan. Bisa dipahami Mbak Arin? Insya Allah Pak. Ini sambil kerja nih Mbak Arin ya. Yang lain silakan ada yang mau ditanyakan? Ada 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 yang masih nggak nyambung apa gimana? Yang pasti prosesnya serial ya. Artinya ketika mau praktikum itu ya nggak bisa kita ambil comot satu nomor kantong saja gitu ya. Itu nggak bisa seperti itu. Jadi nomor kantong itu harus masuk dulu. Tadi juga kemungkinan saya salah ambil nomor kantong ya. Jadi dari nomor kantong yang didaftarkan itu yang dipakai yang mana gitu ya. Itu kemungkinan ada salah nomor kantongnya di situ. Ya. Jadi prosesnya memang dari awal daftarkan dulu nomor kantong, kemudian daftarkan kegiatan, lalu setelah itu proses berlanjut nomor kantongnya itu harus harus diingat ya. Nomor kantongnya harus diingat. Kalau enggak ada case kayak tadi nggak bisa dilanjut ya. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya nanti akan saya bahas tadi berhenti sampai di mana di situ kita akan bahas lebih lanjut nanti. Oke baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa dipahami eh, dan bermanfaat buat teman-teman sekalian, terutama yang teman-teman yang sudah bekerja di UTD nih, gitu ya. Barangkali bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi masukan bahwa apa yang sekarang kita sedang kerjakan itu tidak cukup hanya dengan bagaimana menyediakan sesuatu yang berkualitas, juga harus bisa membuat kita juga aman, ya, membuat kita juga nyaman. Artinya seperti apa? Kalau kita punya sistem dokumentasi yang baik, kita pasti nyaman. Dan kita juga diamankan dengan sistem. Apapun sistemnya ya, apapun sistemnya. Apakah nanti dengan pencatatan, misalkan, saya misalkan pencatatan menggunakan sistem Excel, nggak masalah selama integrasi datanya atau integritas datanya tetap bisa terjaga. Oke, demikian pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah, kita tutup pertemuan hari ini. Dan alhamdulillah, alamin. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Satu.